Siswa S2 siapa ya di sini? Oh, iya. Siapa satu doang? Oh, untuk S3 nggak ada ya? Oke, oke, nggak apa-apa. Oke, saya mau sedikit perkenalan sedikit. Saya Roy Fajar Muhammad, saya angkatan 2012 SI, baru lulus tahun 2016. Sekarang saya bekerja di Snowflake sebagai partner sales engineer. Dan Snowflake itu sendiri sebenarnya sebuah data platform, data analytics platform, yang mana sebenarnya kita menjual tidak hanya untuk data warehouse, tidak hanya untuk data lakehouse, tapi juga AI dan ML. Dan di sini pada kesempatan kali ini saya sedikit banyak berbincang ya kepada Pak Faisal Mahananto, Pak Mukhlason. Ternyata sekarang lagi ada mata kuliah data lakehouse ya, betul ya? Oke, saya bisa bilang itu mata kuliah sangat related dengan pekerjaan saya. Saya bisa bilang seperti itu. Dan kebetulan sekali saya adalah yang karirnya cukup konsisten di bidang data. Jadi saya akan sharing ya pada saat gimana saya kuliah, lalu hingga sampai sekarang, dan juga bagaimana platform bekerja. Oke, saya boleh angkat tangan dulu nggak yang lagi belajar mata kuliah data lakehouse ya Pak? Good. Aku mau coba pick up satu orang ya. Aku mau nanya sih sebenarnya sih di kuliahnya ngapain aja? Sejauh ini yang paling diingat itu belajarin petaho gitu. Oh belajar Pentaho ya? Oke. Bisa ada tools lain nggak? Eh ya kayak buat ini database-nya gitu. Bikin database-nya. Database-nya pakai apa? Itu bisa di bisa Workbench. No, di Beaver itu editornya. Belakangnya apa? SQL apa? SQL. SQL Server, MySQL. Oh ya. Oke, oke, good. Kamu kenal nggak sama salah satu platform data lakehouse selain Snowflake? Jangan Snowflake deh. Pernah dengar nggak platform data lakehouse yang asli? Belum pernah ya? Oke, good, good. Saya, sorry, ini nextnya gimana ya? Klikernya mana mas? Tadi gimana lagi? Bro, klikernya tadi mana bro? Oh, gimana? Gimana? Mana ya? Oh, ini. Oke, saya mau ini, awalnya ada 4 aja. Saya introduction dulu ya. Saya mau ngasih tahu dulu. Saya sebenarnya sama Mas Kemal nih topiknya masih sedikit berkaitan ya. Dan habis itu saya mau coba apa namanya sharing data analytics platform, historinya seperti apa. Setelah itu kita akan berbicara use case dan mungkin kalau saya ada kesempatan 10 menit terakhir, saya akan coba demo platformnya Snowflake seperti apa. Oke? Gak apa-apa ya? Oke. Semua berawal dari sini. Ini teman-teman, kalau tahu ini komputer 2 layar. Ini saya dulu admin LPSI, saya dulu ngerjain skripsi, ya. Saya dulu bela-belain rakit PC cuma buat ngegame, maaf, ngerjain skripsi. Oke, ngerjain skripsi. Dan pada waktu itu sebenarnya saya punya satu mata kuliah favorit, yaitu adalah keamanan aset informasi. Dulu diajar Pak Bekti. Dan pada saat itu Pak Bekti final project-nya adalah kita disuruh melakukan vulnerability assessment atau penetration testing ke website-website ITS. Waktu itu belum diatur waktu itu. Dan ternyata pada saat penetration testing, saya menemukan salah satu website subdomain di ITS yang ternyata GitHub-nya menyimpan kredensial. Akhirnya di GitHub itu menyimpan kredensial, lama-kelamaan ternyata masuk ke database-nya DPTSI. Saya FP-nya ada Pak Sony, ada Pak Bambang, ada Pak Bekti, itu semua marah semua. Itu paginya, sorenya saya lihat Pak Bekti masih ngamuk-ngamuk ke DPTSI. Jadi apa namanya? Saya sebenarnya senang waktu itu sama cyber security. Dan habis itu ada mata kuliah kerja praktek. Kalau sekarang mungkin belajar apa namanya? Merdeka kalau sekarang ya. Nah, pada saat itu kerja praktek saya itu masuk ke CSIRT-nya Indonesia, itu ID CIRTI, sekarang udah nggak ada sekarang. Dulu itu apa namanya satu badan yang sebenarnya melakukan malware analysis untuk traffic monitoring dan segala macamnya. Datasetnya saya bisa ambil di situ buat mata kuliah saya. Datasetnya berupa malware apa serangan-serangan atau malware attack di Indonesia pada tahun sekian. Dataset cukup besar, ada sekitar 40 jutaan data. Dan pertanyaannya adalah gimana caranya menghandle data sebesar itu? Ya. Nah, bagaimana cara menghandle data sebesar itu?
pada tahun 2000, saya skripsi sekitar 2015-2016. 2015-2016, jargon big data mulai naik. Ya. Pada saat jargon big data mulai naik, ada satu platform yang sebenarnya mulai dipakai pada saat itu, yaitu adalah Hadoop. Akhirnya, saya nggak tahu kesambat ide apa, saya menggunakan Hadoop, saya pakai itu Hadoop. Saya waktu itu labnya di IKTI. Di IKTI, saya install Hadoop, saya pakai dua node dalam satu cluster. Jadi saya menggunakan distributed computing. Artinya, komputernya dipakai, komputernya ada dua. Saya install OS-nya sendiri, saya configure sendiri, komponen saya install sendiri. Dan ini sebenarnya kalau teman-teman lihat sebelah kanan, ini Tableau ini. Jadi saya ngolah pakai SQL dulu, habis itu dari situ di project ke Tableau hasilnya. Dan ini juga dari Tableau ini. Kalau misalnya kelihatan dari sini, ini saya pakai Pareto chart. Jadi di sini ada top 10 malware ya di Indonesia. Serangannya itu ternyata mendominasi dari sekitar 40 juta serangan. Ada 10 malware. Nah, insight-nya ini berarti kalau misalnya kita generate ke business action, artinya adalah ya kita harus memperkuat keamanan agar malware ini bisa di-tackle gitu. Kalau yang lain nggak perlu. Ada sekitar 500 atau 1000 saya lupa, ada banyak. Dan di sini juga pada waktu itu kita punya source-nya. Source-nya adalah IP address yang mana dia adalah source attacker-nya. Dan setelahnya saya konversi ke Geo database. Akhirnya saya mendapatkan region-nya dari mana, dan ternyata terbanyak dari Indonesia dan juga dari Amerika pada waktu itu. Dan ya, ternyata kebanyakan di high semua, bukan di medium maupun di low dari data classification-nya. Dan inilah sebenarnya yang saya mau kasih highlight, bahwasannya pada saat pengerjaan itu saya menggunakan Hadoop. Saya beruntung pada waktu bisa selesai skripsinya karena itu cukup sulit, sangat sulit. Hingga hari ini kalau dihadapkan dengan Hadoop platform, saya bilang itu cukup susah sampai hari ini, bahkan sampai kerja. Kenapa susah? Karena satu, Anda mesti menyiapkan servernya, ya, install sendiri OS-nya. Habis itu yang kedua, dia harus lebih dari satu, minimal ada 5 harusnya secara best practice. Dan yang ketiga, komponen-komponennya terpisah. Nanti saya jelasin sedikit lebih lagi. Oke. Dan ini UI-nya, dan dan ternyata sudah nggak ada lagi sekarang. Dan sekarang saya mau cerita sedikit. Jadi setelah saya skripsi itu ya, saya lulus. Pada waktu itu saya dihadapi dengan dua pilihan, mau berkarir di cyber security atau di data. Ya sudah, akhirnya saya blasting aja CV saya. Alhamdulillah keterimanya di salah satu konsultan data lokal di Indonesia. Dari situ saya pelan-pelan belajar ya. Ternyata begini, salah satu insight yang saya dapatkan di industri adalah big data platform itu ternyata perlu. Data warehouse itu sangat penting, memegang peran penting di perusahaan. Kenapa begitu? Karena kalau kita berbicara transactional database, ya itu adalah aplikasi front end di depan, semua orang memakai gitu. Tapi bos-bos itu akan melihat hasil dari data warehouse kita, gitu. Jadi gini, ibaratnya gini, teman-teman punya ERP, pakai SAP, oke? Pakai SAP melakukan sesuatu dan segala macamnya. Kita mau tahu hasil dari produksi bulan ini pakai apa? Pakai reporting system, BI, dashboard. Kita mau tahu hasil penjualan minggu kemarin menggunakan dashboard. Oke. Kita mau tahu juga berapa karyawan kita posisinya sekarang. Ujung-ujungnya apa? Pakai dashboard, ya kan? Nah, terus berkembang lagi kebutuhannya. Kalau itu namanya descriptive analytics, sekarang kita mau melakukan prescriptive analytics. Kita mau melakukan prediksi. Saya mau forecast gitu. Kalau forecastnya cuma 10 row, bisa pakai Excel. Tapi bagaimana kalau misalnya kita mau melakukan forecasting dengan banyak variabel dan juga time frame yang cukup panjang? Kira menggunakan apa? Data analytics platform, big data platform, apapun itu. Akhirnya menggunakan apa? AI, machine learning, dan segala macam. Dan data lakehouse itu adalah fundamentalnya, adalah fondasi kuatnya. Jadi kalau misalnya dalam sebuah organisasi tidak memiliki data lakehouse platform yang mumpuni untuk mendukung bisnisnya, itu nanti ke depannya data produknya itu akan susah. Nah, kita akan berbicara dengan historinya dulu ya.
Kalau zaman saya dulu, belajarnya masih data warehouse, business intelligence. Nah, kalau data warehouse itu sendiri, secara platform, adalah monolitik. Artinya apa? Compute di situ, storage di situ, semua jadi satu. Kalau teman-teman buka MySQL, buka PostgreSQL, select star, bla 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 bla, keluar datanya. Data di situ. Salah satu kelebihannya adalah datanya terstruktur. Datanya terstruktur, lalu setelah itu yang kedua, kompleks query dia bisa gitu. Kompleks query ini dalam artian apa? Dia bisa menjoin 10 table, melakukan agregasi, melakukan running analysis, dan segala macamnya. Lalu yang ketiga adalah dia high performance. Karena dia didesain buat write once, read many. Tapi tidak untuk transactional answer update delete ya. Lalu yang keempat, strong data governance, kita bisa atur. Misalkan dalam satu tabel, ya, ada satu tabel buat regional. Kita mau atur misalnya orang yang di Jawa tidak bisa melihat Sumatera, yang di Sumatera hanya bisa melihat Sumatera saja gitu. Itu bisa. Data governance-nya kuat. Dan yang terakhir, deep integration with business intelligence. Jadi tinggal ditarik aja. Cuma ada satu kelemahannya. Ada satu kelemahannya. Traditional data warehouse dia scalability-nya cukup susah. Kenapa? Secara investasi kita harus mengupgrade servernya. Kita juga harus servernya itu adalah kesatuan. Jadi compute, storage semuanya naik. Kalau misalnya kita misalkan ada 16 GB RAM, habis itu storage 500 GB ya harus naikin lagi gitu. Dan juga investasinya besar. Dan juga yang kedua, kalau kita dihadapkan dengan unstructured dan semi-structured data seperti JSON atau seperti misalkan file PDF atau misalkan text-based gitu, dan kita mau mencari analisis dari situ, traditional data warehouse sayangnya tidak memiliki capability dari situ. Dan dalam traditional data warehouse, kita sering mengenal data modelingnya, ya seperti star schema, snowflake schema, Kimball, dan segala macamnya. Nah, dari traditional data warehouse itu sekitar tahun 90-an sudah di-develop dan banyak yang memakai, termasuk di SAP. Dia juga memiliki SAP BI juga untuk melakukan data warehousing-nya. Nah, pada saat saya lulus, itu sudah mulai ada terms yang namanya big data. Big data. Big data mau balik ini sebenarnya mirip ya, nggak terlalu besar perbedaannya. Nah, kalau kita bilang big data itu ada salah satu yang salah satu teman-teman yang harus ingat, yaitu adalah ketika kita memiliki data source di di transactional data, dia perlu dipindahkan dulu ke data platform. Dan ketika menggunakan big data lake architecture ini, antara dengan compute ini yang di bawah dengan storage itu terpisah. Sudah mulai terpisah. Layering aplikasinya juga terpisah. Jadi security-nya itu memiliki komponen terpisah. Lalu untuk metadata manajemennya terpisah. Jadi teman-teman basically kalau misalnya dihadapkan dengan data lake atau big data architecture, basically kita cuma menyimpan file di hard disk. Lalu yang kedua, untuk mengquery-nya kita memerlukan metadata management. Yang ketiga, untuk melakukan processing-nya itu harus memiliki query engine. Jadi sebenarnya itu 3 software berbeda. Gitu. Saya kasih next dulu. Ini adalah contohnya adalah menggunakan Hortonworks. Kalau kita menggunakan big data, kalau kita bilang big data, pemainnya pada saat itu ada 3, yaitu pertama Cloudera, yang kedua Hortonworks, yang ketiga MapR. Di tahun 2019, Hortonworks dengan Cloudera. Artinya sekarang untuk big data platform yang on-premise di Indonesia yang cukup populer cuma satu, hanya Cloudera saja. Karena keunggulannya apa? Satu on-prem, selesai. Di on-premise artinya customer-nya harus memanage sendiri, harus membeli server sendiri, harus membeli software-nya sendiri, harus melakukan analisis sendiri. Nah, itu adalah on-premise. Dan dalam big data architecture ini, salah satu kesulitannya saya sebagai engineer pada waktu itu adalah saya harus memanage ini sendiri, Hadoop distributed file system sendiri sebagai data store-nya. Lalu setelah itu ada Yarn, itu buat processing engine-nya. Dan terakhir, untuk melakukan query, saya harus memilih kira-kira untuk SQL query-nya, apakah menggunakan Hive, apakah menggunakan Spark, apakah menggunakan Impala, dan segala macamnya. Dan ini semua adalah software terpisah, sehingga ini cukup kesulitan. Teman-teman mudeng nggak?
Oke, ini memang berat memang, tapi nggak apa-apa. Ini adalah salah satu kelemahannya dari big data architecture, yaitu adalah semua terfragmentasi, terpisah, dan sehingga kita perlu memanage satu persatu. Ini sangat populer di tahun 2015 hingga 2019. Nah, dari sisi bisnis, orang bisnis ya, organisasi yang menggunakan big data platform itu sudah pasti enterprise besar karena dia memiliki data yang cukup besar, dia memiliki varietas data yang cukup banyak, dan juga use case-nya juga cukup banyak. Ya. Nah, setelah term big data cukup hype dan Hadoop juga cukup naik, akhirnya juga sekarang cloud computing sudah mulai naik. Nah, di tahun 2019, oh sorry, saya ini dulu. Dan di big data architecture ini, salah satu kelebihannya tadi adalah flexibility-nya cukup bagus. Dan juga kalau misalnya kita mau melakukan upscaling, ya, ketika kita mau melakukan upscaling, kita mau melakukan upgrade, kita bisa mengupgrade hanya dari sisi compute atau hanya dari sisi storage. Kenapa begitu? Jadi, misalkan begini, kalau dalam day-to-day operation-nya sebuah organisasi, ketika kita membuat reporting system, kalau misalkan jutaan, miliaran, dan juga banyak tabel-tabelnya, dia pasti akan dilakukan pada saat malam hari. Oke, pada saat malam hari dari jam 12 sampai jam 6 dia melakukan. Ketika dari jam 6 sampai jam 6 sore lagi, itu kebanyakan user menggunakan BI dan tidak ada processingnya lagi. Jadi, kalau misalkan kita merasa bahwasannya, oh, processingnya sudah mentok nih, query-nya sudah terlalu besar, kita mau upgrade, ya sudah, upgrade komponen komputernya saja. Tetapi kalau misalkan dirasa, oh, storage-nya kurang, kita naikin saja dan di storage-nya. Nah, itu adalah salah satu kelebihan dari big data architecture. Dan juga yang kedua, ini paling penting, raw and unprocessed data, dan itu bisa multiple form. Artinya datanya bisa dalam bentuk tabel biasa, bisa juga dalam bentuk text based, atau bisa juga dalam bentuk JSON, atau bisa bentuk XML, atau dalam bentuk apapun. Jadi bisa ditaruh saja, saudara. Nanti setelah ditaruh saja, nanti analisanya terserah menggunakan aplikasi apa yang memiliki computing power yang cukup besar. Lalu memiliki juga, dan juga karena big data platform, teman-teman sudah bisa melakukan yang namanya advanced data analytics seperti AI dan ML, machine learning. Dan terakhir data governance-nya walaupun terpisah komponennya, tapi dia juga bisa di-set lebih kompleks lagi. Gitu. Cuma, nah ini Hadoop komponen platform ya, nggak perlu dihafal, tapi dari sini, ini adalah sebagian kecil dari Hadoop komponen platform yang perlu di-manage masing-masing. Kalau teman-teman sebagai engineer nantinya, ya, teman perlu mengcover ini semua. Dan ini bisa kebayangkan kompleksitasnya kan. Kompleksitasnya cukup banyak, karena banyak banget komponen yang perlu di-maintain. Dan sorry, ini bukan pros, ini cons-nya ya. Cons-nya adalah, sekali lagi, dari tadi saya ulangi lagi, adalah hard to manage. Susah di-manage ya. Dan juga secara investment, dari sisi bisnis, investmentnya sangat-sangat besar. Dan juga ini ada satu yang perlu kita ketahui adalah latent performance issues ya. Walaupun dia cepat dalam proses batching, tapi ketika proses real time dia kurang bagus. Lalu yang kedua, kalau misalkan dia ada concurrency, itu juga kurang bagus. Jadi kalau misalkan di hook up tools BI seperti Tableau atau Power BI, performance-nya slightly kurang bagus dibandingkan dengan traditional data warehouse. Nah, akhirnya pada zaman COVID tersebut, akhirnya pada saat zaman COVID, ya, muncullah yang baru, yaitu adalah namanya data lake house. Data lake plus data warehouse. Jadi, basically idenya seperti ini, datanya ditaruh di data lake, ya, karena data lake storage-nya besar, akan tetapi untuk data bersihnya atau data yang siap dikonsum oleh business user dengan menggunakan BI, itu ditaruh di data warehouse. Jadi, data lakehouse adalah perpaduan untuk menjembatani kekurangan dari data lake maupun kekurangan dari data warehouse. Itulah kenapa termnya sekarang data lakehouse. Dan itu juga baru muncul sekitar tahun 2019 sampai tahun 2021. Itu dia baru muncul. Jadi teman-teman mesti bersyukur dari nama mata kuliahnya sistem informasi cukup update ini sebenarnya.
Ya. Dan kalau misalkan kita lihat dari typical data architecture-nya ini, ya, kalau bisa teman-teman lihat di sini adalah storage-nya dengan menggunakan dengan menggunakan storage biasa, ini juga menggunakan data lake storage, tapi yang terakhir di sini untuk data mart, data yang ready to consume, ini menggunakan data warehouse platform. Dan terakhir, ini bisa dikonsum dari data visualisasi maupun dari API, ini dikonsum dari data mart langsung. Dan performance-nya akan lebih bagus. Jadi secara scalability, kalau misalnya datanya makin banyak, bisa di scalability dari sisi data lake-nya dulu, setelah itu data warehouse-nya nanti belakangan. Bisa. Salah satu salah satu produk data lakehouse yang cukup terkenal itu adalah AWS. AWS Data Lakehouse Platform. Dia sebenarnya ini salah satu arsitekturnya aku ambil referensinya. Dia ada di sini komponennya ada banyak sekali. Dan salah satu kekurangan data lakehouse ya yang diambil adalah kita juga banyak komponen yang perlu di manage. Akan tetapi satu hal, ketika kita menggunakan data lakehouse di dalam cloud, investmentnya tidak besar. No a big upfront investment. Jadi kita cukup membayar pay per use saja. Kita cukup membayar pay per use saja. Tapi tetap komponennya banyak yang dipakai. Dan sekarang saya mau kenalin Snowflake. Ketika kita menggunakan Snowflake, kekurangan data lake dan data warehouse itu bisa diakomodir dengan Snowflake. Kenapa? Karena instead of menggunakan approach yang terpisah, Snowflake itu menggunakan approach yang terunify. Artinya storage-nya dengan compute-nya dan juga dengan AI ML services-nya itu di dalam satu platform yang sama dan juga sudah di-manage. Plus satu lagi, dia dalam storage-nya ini dia tidak mengenal pembatasan mana yang data lake, mana data warehouse. Jadi semuanya dimasukkan dalam satu hot storage. Sehingga dalam performance-nya itu bisa dalam scaling yang lebih cepat. Seperti itu. Oke. Sekarang kita berbicara use case dulu. Dari sudah cukup banyak teknikalnya, dan sekarang use case-nya. Jadi data lakehouse, kalau dalam industri bisa dipakai macam-macam. Karena bisa pakai ini macam-macam, dan salah satunya yang pernah saya kerjakan adalah satu, ini precision forestry, ya. Ini kita menggunakan drone untuk meng-capture image dari buat nge-capture 20 hektar area. Dari image tersebut, image-nya itu ada sekitar 5 GB. Dan kita masukkan ke dalam AI platformnya kita buat sendiri, image analysis, kita bisa menghitung jumlah pohonnya berapa, kita bisa mengecek mana pohon yang lagi sakit, kita bisa mengecek banjirnya ada di mana. Itu salah satu. Dan habis itu setelah kita dapat insight-nya, kita bisa push back lagi ke BI-nya buat ketahuan area mana yang bermasalah. Lalu habis itu kita push ke mobile apps, ke pekerja-pekerja di lapangan, plus kita bisa juga mengesend ke SAP juga waktu itu. Di SAP-nya kita membuat work order namanya, sehingga secara bisnis proses, orang itu akan otomatis terassign kalau ada problem. Nah, sebelum ada ini, 20 hektar itu bisa dibayangin luasnya, mungkin setengahnya ITS, itu orangnya jalan kaki di hutan, habis itu bawa mistar dan bawa mistar tinggi dan juga bawa roll gitu, untuk mengukur diameternya, sakitnya atau gimana, dan itu cuma bisa cover 10% dari lahan. Sedangkan dengan menggunakan ini bisa 100% dari lahan, akurasi sekitar 80-90%. Jadi huge improvement. Dan juga waktunya ini cuma 2 hari, kalau dulu bisa 1 bulan buat meng-capture itu semua. Jadi benar-benar salah satu huge step ya. Lalu yang kedua saya ada automotive industry ya. Automotive industry ini kita sebenarnya mau mengenhance dari sisi customer experience-nya. Kita bikin customer 360, kita bikin profiling customer-nya. Lalu setelah itu kita bikin use case berupa waktu itu recommendation analysis, churn analysis, dan juga customer segmentation. Akhirnya dengan menggunakan customer segmentation yang sudah kita perbuat, itu kita bisa mendapatkan targeted advertising yang lebih dapat dibandingkan sebelumnya. Kalau sebelumnya kita cuma menggunakan namanya RFM matrix ya, recency, frequency, and monetary.
Itu cukup umum dengan menggunakan segmentasi yang kita buat dengan menggunakan machine learning, itu lebih targeted lagi. Dan juga kita bisa membuat satu konten yang khusus yang ternyata kita tidak bisa, yang ternyata kita baru tahu insight-nya dari machine learning itu sendiri. Dan yang terakhir, ini mungkin salah satu proyek besar juga, yaitu adalah data warehouse migration. Ini ceritanya adalah memindahkan dari traditional data warehouse dari Oracle ke big data platform, itu Cloudera menggunakan Hadoop. Salah satu kekurangannya Oracle pada waktu itu adalah pada waktu itu kliennya ini dia apa namanya, Oracle sudah penuh, waktu itu sudah penuh, mentok. Sedangkan pada saat kita pindahkan ke Cloudera, itu salah satu kelebihannya adalah dia lebih cepat. Kenapa lebih cepat? Performance-nya kita tuning. Selain performance-nya kita tuning, kita juga melakukan compression sehingga storage-nya lebih hemat dibandingkan di Oracle. Akhirnya secara reporting system lebih smooth sekarang. Orang-orang nggak perlu lagi panik karena kalau dulu pada pakai Cloudera harusnya jam 6, pakai Oracle harusnya jam 6 bisa lewat sampai jam 8 pagi. Akhirnya semua bisnis unit pada marah-marah. Sekarang processingnya jam 4 pagi pun sekarang sudah ready gitu. Dan dulunya kalau dari Oracle ada ETL jobnya itu dari jam 9 malam sampai jam 6 pagi dengan menggunakan si Cloudera itu start dari jam 2 pagi sampai jam 4 pagi selesai 2 jam versus 9 jam. Jadi waktu itu juga sangat berpengaruh. Oke. Any question dulu? Sebelum saya lanjut, saya mau share screen nanti habis ini. Ya, ada pertanyaan dulu? Oke, boleh. Izin tanya, Mas. Ya. Aku masih kurang nangkep kenapa sih kita harus berubah dari data structure yang kayak udah OLTP, kayak udah basicnya database, yang sekiranya bisa kita optimalisasi pakai indexing, transaction, harus kita ubah jadi data warehouse atau OLAP. Oke, good question. OLTP versus OLAP ya sebenarnya ya. Oke, ya OLTP itu dia dioptimalkan buat transaksional, OLAP dioptimize buat analytical. Oke, itu jawaban singkatnya. Jawaban lebih panjangnya adalah pada saat transaksional itu ada proses insert, update, dan delete. Dia adalah row base. Sedangkan pada saat pada saat warehouse sendiri atau OLAP itu didesain untuk kita melakukan sekali proses, lalu dibaca banyak berkali-kali. Jadi beda desain awal. Walaupun kita menggunakan SQL, tapi belakang engine-nya itu berbeda cara menghadapinya. Itu. Ada lagi pertanyaan? Oh ya, di belakang. Harus di misalnya dalam kan saat tidak analytics Oke. Ini juga good question. Satu, kalau misalkan ada perubahan skema, itu harus punya business certification dulu. Bisa jadi ada bisnis proses yang berubah, atau ada merger, ada akuisisi, itu baru bisa berubah start schema-nya. Start schema didesain buat pakai berulang-ulang terus. Dan kapan kita menggunakan start schema atau menggunakan schema yang lain, tergantung database platformnya. Kalau data warehouse platform yang tradisional, start schema lebih optimize. Kalau kita menggunakan Tableau itu lebih atau Power BI itu lebih bagus menggunakan start schema. Tapi ketika kita menggunakan big data platform atau data lake, yang mana dia menggunakan columnar base, justru malah kita menggunakan namanya white table atau denormalized table aja biasa. Jadi dari start schema kita bikin satu tabel lagi yang panjang ke kanan. Ada banyak tekniknya itu. Oke. Ada lagi? Ya, si. Ya, permisi, perkenalkan saya juga. Jadi saya ingin bertanya, gimana cara kita memfamiliarkan menggunakan Snowflake? Karena kan kalau misalkan kita ambil BigQuery dari Google kan kita tinggal mungkin kita ikut GCP kan ada tutorial. Karena kan Snowflake itu apakah ada gitu cara untuk belajar gitu? Good question. Saya pegang laptop aja langsung.
Mas, aku mau share screen bisa nggak, Mas? Hah? Masih 20 menit. Oh iya udah cukup. Dipin aja. Ekstensinya kalau ini tuh, oh iya sih. Oke lah, kasih. Aku Ya udah. mau Boleh pinjam dulu diri ya. Oke, baik. Teman-teman, udah kelihatan ya di depan ya. Jadi sebenarnya kalau di Snowflake kita sendiri ya, saya ada sedikit pembahasan sedikit. Jadi kalau di Snowflake itu kita berdirinya on top of the cloud platform. Jadi Snowflake itu tidak berdiri sendiri, tapi dia di atasnya AWS, Azure maupun Google Cloud Platform. Nah, kita sudah hadir di Jakarta dengan menggunakan AWS. Nah, gimana caranya kita mau coba-coba Snowflake gitu? Ini sebenarnya kita bisa ke trial di Snowflake trial bisa sih sebenarnya. Bisa buat apa namanya? Kita bisa bikin Snowflake trial nggak pakai kartu kredit, langsung aja di signup.snowflake.com ya. Terus nanti dapat $400 kredit plus ini 14 hari dia. Nanti kalau misalkan sudah selesai, kalau teman-teman mau lanjut menggunakan skripsi atau TA, bayar sendiri pakai kartu kredit bapaknya bisa juga. Dan kalau misalnya penasaran, misalnya, oh aku mau ini dong, cobain use case-nya dong. Nah, bisa buka quick start misalnya. Kita di sini ada banyak sekali ya. Contohnya kalau misalnya teman-teman tertarik dengan menggunakan AI ML, saya coba misalnya di sini mau bikin chatbot gitu. Di sini ada nama RAG. Nah, ini kita di sini tinggal klik start aja, nanti tinggal itu ikutin aja panduannya di sini. Ini sebentar ya. Nah, ini saya kasih lihat sendiri UI-nya Snowflake. Ini Snowflake ya. Dan apa namanya? Di Snowflake ini kita bisa membuat sebuah aplikasi juga dari database yang kita buat. Nah, saya kasih lihat dulu sedikit di sini ya. Di sini di Snowflake itu di sini kita bisa bikin database-nya, kita bisa bikin analisanya nggak cuma menggunakan SQL saja, tapi bisa menggunakan Python. Jadi kalau misalkan teman-teman lebih suka pakai Python buat machine learning itu bisa di sini. Kita juga bisa bisa import library-nya. Plus kita juga punya notebook-nya seperti Jupyter Notebook langsung di webnya. Dan terus kita coba di sini ya, kita lihat-lihat dulu. Di sini ada project, di sini juga ada yang namanya Streamlit. Nah, kalau Streamlit ini dia adalah kita bisa bikin apps on top of the Snowflake langsung data produknya. Kita tinggal bikin front end-nya dengan menggunakan Python, nanti dia bisa berjalan sendiri. Ini saya sambil nunggu ya di sini ya. Oke. Dan terus salah satu keunggulannya Snowflake dibandingkan dibandingkan data analytics platform yang lain, kita di sini memiliki namanya marketplace. Marketplace ini bisa memungkinkan kita buat mengenrich data yang kita punya. Contoh begini, kalau misalnya kita bekerja di bidang retail, menjual barang sesuatu gitu ya, kita mau membutuhkan insight dari lokasi. Misalnya kita butuh data cuaca gitu. Nah, di sini ada providernya. Contohnya ini Global Weather and Climate Data. Jadi kita bisa beli datanya dari sini, nanti kita tarik sebagai database. Langsung kita bisa gunakan. Atau juga kalau misalnya kita mau melakukan koneksi data ke SAP misalnya, kita butuh konektornya. Kita juga memiliki di marketplace ada SNP Glue for SAP. Ada juga kita bisa connect ke Google Google Analytics buat ads. Terus juga dan juga kadang-kadang kita juga butuh dataset dari finansial. Misalnya kita butuh pergerakan data saham atau pergerakan data komoditas untuk mendukung bisnis kita, itu bisa menggunakan si data dari marketplace ini. Dan terus juga
salah satu use case yang sebenarnya cukup umum tapi sulit diimplementasikan adalah data sharing. Data sharing ini misalnya adalah kita perusahaan, ya, kita adalah anak perusahaan dari satu konglomerasi besar. Kita adalah bank. Nah, kalau bank diregulasi oleh OJK sama BI, Bank Indonesia, itu tidak boleh nge-share data secara sembarangan ke konglomerasinya atau ke induk perusahaan. Akhirnya di Snowflake itu kita memiliki, yaitu adalah private sharing, supaya apa? Supaya bisa melakukan sharing data secara secure. Kalau misalnya kita zaman dulu tanpa ada menggunakan Snowflake untuk men-sharing data, itu tidak menggunakan database langsung, tapi kita mesti bikin API, kita siapin infrastrukturnya, kita siapin front-end dan segala macamnya. Jadi data exchange-nya itu cukup kompleks, sedangkan di Snowflake bisa disimplify. Oh, ini kenapa? Oke. Nah, dan terus salah satu kemudahan adalah kita bisa melakukan chatbot atau kita bisa menggunakan large language model itu hanya dari menggunakan SQL. Jadi teman-teman bisa bayangin pakai mau menggunakan skripsi atau mau TA gitu, mau bikin sebuah chatbot, itu pasti bahkan membangun dulu aplikasi Python. Nah, kalau di Snowflake itu kita bisa menggunakan dari dataset yang kita punya dan kita bisa bikin kita bisa bertanya langsung dengan menggunakan SQL query. Saya kasih pertanyaan. Ada yang mau coba? Saya mau tanya di sini ada yang sudah makan belum? Udah ya, udah pada makan ya. Saya coba tanya ya sebentar. Saya mau makan sarapan apa? Itu bisa di-zoom dikit. Bisa. Saya kasih pertanyaan. Saya lagi di Surabaya, saya mau makan sarapan apa enaknya ya? Saya enter aja. Ntar tunggu waktu, nanti dia akan kasih resultnya. Agak lama ini. Nah, ini bisa kelihatan ini nih. Selamat pagi, ada beberapa rekomendasi sarapan enak bla 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 bla. Rujak cingur, nasi goreng kampung, lontong balap, rawon. Rawon emang ada yang jual pagi-pagi ya? Kalau pecel bener. Nah, ini jadi sebenarnya karena kita sudah di-embed ke SQL, jadi sebenarnya kita juga bisa menggunakan kita bisa membangun dengan menggunakan dataset kita sendiri. Saking gampang. Jadi kalau kita menggunakan OpenAI, ya, kalau kita menggunakan OpenAI API, artinya data yang ada di database ini itu harus ditransmit dulu pindah ke OpenAI dan kita juga nggak punya garansi bahwasanya data yang kita ask question-nya di OpenAI itu dia bisa di retraining lagi. Sedangkan kalau di Snowflake, ini modelnya sudah ada di Snowflake dan datanya tidak akan di retraining lagi. Dan plus satu lagi, kita bisa kita bisa ganti modelnya ke model yang lain. Kenapa begitu? Karena kalau kita menggunakan LLM, large language model, itu ada banyak model dan juga setiap model itu memiliki karakteristik masing-masing. Misal, ada yang butuh kecepatan, berarti dia akurasinya kurang banyak. Atau kalau misalkan butuh ketepatan, berarti kita pilih yang tokennya lebih besar. Kira-kira seperti itu. Saya bisa pilih model yang lain sebentar. Ini belum nyala-nyala juga warehouse-nya. 10 menit lagi ya. Oke, ini saya pakai modelnya gimana namanya? Model yang lain. Nah, ini ada saran yang berbeda. Di Surabaya bla 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 ada mie goreng, sate, ayam bakar, nasi goreng, sate lagi, nasi goreng campur, ayam bakar sate. Ini AI gimana sih? Tapi saya pilih model ini adalah namanya Gemak dan dia akurasinya lebih kecil karena tokennya lebih sedikit. Kenapa saya pilih yang ini? Ini untuk kalau misalnya kita butuh kecepatan. Jadi kalau bisa dilihat akurasi kurang bagus kan. Saya mau tanya, emang ada ayam bakar sate?
Ya kan? Nggak ada kan? Nah, ya kira-kira seperti itu. Oke, ada yang bertanyakan lagi nggak? Masih ada 10 menit kira-kira. Oh ya Pak, silakan. D aja ya? Mas aja Mas. Silakan Iya, Mas. ini, tadi makan materi tadi terkait dengan materi data lake, Mm-mm. data warehouse, data lake house ya. Mm-mm. Nah, jadi kan seperti yang kita tahu definisinya kan data lake itu mencakup data yang tidak struktur, terus struktur dan struktur. Kalau data warehouse itu tentang data struktur yang bisa diolah, yang bisa proses query-nya. Mm-mm. Lalu tentang data lake house itu berbagai hybrid gitu ya. Iya, betul. Nah, di suatu instansi, taruhlah di instansi perusahaan gitu ya, Mm-mm. itu eh, biasanya kan bermacam-macam database itu. Mm-mm. Kira-kira ada konsekuensi nggak dari penggunaan ketiga-tiga model ini? Jadi data lakehouse itu cocok untuk seperti mungkin data gambar, data video khusus untuk data lake. Lalu untuk data warehouse itu untuk processingnya, Mm-mm. dan mungkin data lake itu mungkin hybrid gitu ya. Mm-mm. Yang saya tanyakan ini ketika mungkin asumsi saya mungkin ada berbagai macam model itu ya, Mm-mm. berbagai macam database itu, bagaimanakah kiranya mengingesting atau mengintegrasikan data lake, data warehouse atau data warehouse mungkin bisa diintegrasikan itu untuk menghasilkan suatu keputusan atau dashboardnya seperti itu. Oke, bisa Mas. Jawabannya 6 bulan Mas, kita langsung bikin project Mas. Oke, sebenarnya gini, data lake, data warehouse, data lake house itu sendiri adalah platform teknis, cocok di industri manapun. Tapi kalau misalnya pertanyaannya Mas, kalau best practice-nya di industri mana, saya bisa jawab. Kalau ini, kalau tipe hypothetical-nya adalah gini, sebenarnya adalah yang paling penting, kalau kita bikin data lake, data warehouse, data lake house adalah use case-nya dulu. Goal-nya mau dibikin apa, gitu. Kalau sudah kita ketahuan ujung bisnis case-nya seperti apa, ya, dan sekarang baru kita mikir integrasi seperti apa. Oh, saya mau tahu, saya mau bikin data warehouse khusus buat bisnis unit, misalnya marketing and sales misalnya. Oke, marketing and sales. Saya punya sumber data macam-macam. Ada SAP, MySQL, Postgres, Oracle, dan segala macamnya. Karena different business unit menggunakan different database. Nggak tahu lah kenapa. Itu bisa kejadian. Caranya adalah, setelah kita define, kita akhirnya mengintegrasikan itu dengan cara satu, datanya semuanya di-ingest ke satu data lake. Ya. Data lake itu menggunakan proses ELT, extract, load, and transform. Menggunakan software. Nah, softwarenya apa? Kalau di pasaran banyak. Tadi di-mention pakai Pentaho gratis. Ada juga yang enterprise-nya, biasa pakai versi enterprise. Kalau nggak mau pakai Pentaho, yang lebih umum lagi bisa menggunakan Talent. Kalau nggak nanti bisa menggunakan Informatika. Lalu kita bikin pipeline-nya di situ sampai ujungnya, sampai menghasilkan namanya data mart. Data mart itu adalah spesifik ya dari data warehouse. Dia adalah spesifik untuk satu bisnis unit atau atau satu view tertentu yang nantinya kita dikonsum ke BI. Itu kita menggunakan data mart. Nah, that's it. Itu kalau dari end to end-nya ya, perspektifnya. Nah, kalau misalnya yang saya agak sedikit unik sebenarnya di precision forestry sebenarnya. Saya nggak waktu mengerjakan saya nggak menyangka bahwasannya ternyata industri agrikultur itu bisa seperti itu. Jadi yang biasa orang-orang data engineer itu lakukan adalah orang-orang data engineer bisa berpengalaman kalau dia data terstruktur. Data unstructured-nya biasanya itu hanya JSON. Tapi kalau di case-nya precision forestry ini, gambar pun itu bisa kita olah dengan cara seperti apa? Dalam gambar itu dia ada GIS information-nya, ada geospasial datanya. Geospasialnya kita ekstrak, analisanya kita ekstrak. Begitu itu sudah, kita pastikan bahwasannya data platform kita support geospasialnya itu, sehingga dari situ kita pisah. Hasil pengolahan gambarnya itu data lake, hasil geospasial ditaruh data warehouse, hasil insight taruh data warehouse, nanti di di database-nya, di data visualisasinya itu digabung nanti dari situ. Itu bisa juga. Kalau di banking beda lagi. Biasanya terstruktur semua. Kenapa terstruktur semua? Karena dia dari awal sampai akhir dia punya core bankingnya dia sudah ada struktur datanya, sehingga sampai ujung pun dia ada terstruktur. Yang unstructured datanya itu biasanya di legal term-nya. Nah, itu baru kita scan PDF-nya, baru kita analisis, bisa kita ekstrak datanya. Kira-kira seperti itu. Ada banyak lah industrinya. Case-nya masing-masing. Iya. Mas? Oh, udah. Udah, oke, sip. Iya.
Oh, bicara boleh tanya nggak, Mas? Boleh, boleh, boleh. Ya, ini Mas Romi idaman saya lah, kalau urusan data. Oh, enggak, iya Pak. Gimana? Apa pendapat Mas ya terkait dengan GPT muncul gitu ya. Jadi set of like kita investing heavily di data visualization gitu ya, kemudian data formalization gitu ya. Kamu konekin aja database-nya langsung ke GPT. Gitu. Maaf. Nah, ini gimana Masnya melihatnya ya? Di masa depan ya. Kebetulan kayak misalnya saya sehari-hari sudah tanya aja sama GPT hal yang Betul. perusahaan gua untuk performa di kuartal apa di bulan ini atau di minggu ini itu apa ya gitu. Gue sudah menggunakan itu gitu. Instead of like gue bukain Tableau gitu. Nah, Oke. itu gimana ya kalau menurut Mas? Ini good question sih. Saya sebenarnya demonya mau ke arah situ sebenarnya. Tapi sebentar, saya coba cek dulu. Ini saya udah jalan belum nih? Oh, masih warming up. Oke, jadi sebenarnya begini Pak. Mas Romi. Iya. Oke, jadi custom GPT ini ya, ini apa namanya? Sebenarnya sekarang sudah mulai menjadi tren. Karena kenapa? Dalam perusahaan, dalam enterprise besar, dia memiliki banyak data. Tadi kita sudah ngomongin tadi masalah data warehouse, data lakehouse, dan segala macam. Sekarang bayangkan, kalau kita paksa large language model ini untuk mempelajari hal-hal yang sudah ada dalam situ, gitu. Kita bayangkan aja gitu, misalnya. Nah, ada beberapa teknik untuk melakukan hal itu. Yang pertama, kita bisa menggunakan yang namanya retraining atau custom training atau fine tuning. Kita punya model, misalnya model menggunakan Llama dari Meta atau bisa menggunakan Mistral. Kita tweak benar-benar itu kita training khusus untuk khusus kebutuhan dari bisnis kita. Bikin foundational model sendiri. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ada yang less kompleks, yaitu adalah menggunakan RAG, Retrieval Augmented Generation. Kalau RAG kita menggunakan prompt engineering. Saya ada contohnya sih sebenarnya sih. Nah, saya kasih sedikit contoh di query-nya ya. Jadi jadi gini. Di sini saya ada LLM. Oke, di sini ada RAG ya, di Snowflake dia bisa menggunakan apa namanya? Data struktur. Ini contohnya adalah PDF. Sebagai konteks, saya mau mencoba membuat large language model untuk equipment maintenance. Ya. Saya upload dokumennya di sini. PDF. Dari PDF-nya ini, ya, saya suruh Snowflake. Oh, ini udah deh. Oke. Saya suruh Snowflake. Bro, tolong baca PDF-nya. Saya bikin skripnya. Ini Python. Ini Snowflake-nya nih, ya. Habis itu kita melakukan baca datanya. Kita bikin yang namanya vectorized database. Oke. Kita pecah-pecah dulu ya, 10.000. Setelah itu kita bikin vectorized database-nya agar dia bisa dibaca oleh large language modelnya. Nah, setelah itu kita punya large language modelnya, setelah kita pecah-pecah dan juga kita embed ke modelnya, kita jadikan ini sebagai RAG. Dan kita coba set prompt dulu. Saya kasih set prompt dulu sebentar di sini. Oke, dah. Nah, saya kasih prompt. Alat ini jalannya nggak lurus. Gimana caranya saya troubleshoot gitu. Nah, saya bikin di sini repair manual LLM. Teman-teman di sini bisa lihat. Di sini ada vectorize-nya. Kita bisa baca di sini ya. Prompt-nya seperti apa, scoring-nya. Lalu setelah itu kita bikin prompting-nya dengan RAG seperti ini. Answer this question dari text using this manual repair text segala macam. Kita bikin, sorry, aku minta 10 menit ya. Kita bikin prompting-nya. Nah, setelah itu kita bisa lakukan kita bisa bertanya langsung ya dengan prompt seperti ini dan jawaban dari PDF-nya seperti apa.
Agak lama sedikit ya. Jadi Mas Roy melihatnya interface-nya akan menggunakan Nah, whatever yang Ella lakukan. Dia akan menggunakan tools seperti Snowflake. oke. Snowflake itu platformnya. Ini interface seperti ini. Jadi saya lanjut sebentar ya. Jadi ini dapat responsnya, multiple response dan juga chunk text seperti apa dan nanti dia dan itu sudah dapat menghasilkan jawaban sebenarnya. Based on provided manual repair manual, here are some step bla 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 bla. Tapi satu hal Mas, ini kalau misalnya kita taruh ke end user, kebaca nggak pakai ini? Enggak kan? Pasti enggak kan? Di Snowflake ada produk yang lain. Kita bisa menggunakan namanya Streamlit. Jadi di sini kita ada web apps-nya, bisa buat bertanya di sini Mas. Kita submit langsung. Belakangnya langsung database, habis itu juga vectorize tadi segala macam. Jadi intinya adalah dari demo kali ini yang saya share di sini Mas adalah tren ke depan ketika kita menggunakan AI dengan menggunakan internal data itu sangat possible dan itu sudah mulai naik daun dan beberapa tempat di tempat saya itu kita sudah mulai banyak POC dan customer-customer banyak yang membutuhkan hal ini. Dan satu hal lagi yang saya tekankan adalah karena ini di Snowflake, dia di closed loop, artinya semuanya datanya tetap di dalam, tidak akan kita retrain, bahkan modelnya yang kita datangkan ke Snowflake, bukan kita kirimkan datanya ke modelnya. Jadi kalau saya lihat sini, tadi kan SQL-nya tadi ya, kalau ini versi webnya ya ini sebenarnya ada ininya. Trennya akan kemana? Apa Mas? Trennya akan kemana? Trennya bisa ke arah sini ya, ke arah web apps-nya seperti ini sebagai insight. Lalu yang kedua juga bisa menggunakan ke web apps sebagai API juga. Ataupun yang ketiga sih sebenarnya lebih ke arah karena ini insight-nya sudah cukup oke, kita bisa gabungkan dengan AI atau machine learning yang lain. Seperti misalnya, saya kalau dari kita bisa melakukan action lebih cepat. Misal, kalau dulu pada saat equipment maintenance itu kalau ditambang itu kan dia kan berdasarkan hour ya, jamnya. Jadi kalau misalkan bayangin ada dump truck gitu, dia jalan berapa jam. Nah, kita bisa prediksi dia berapa lama lagi dia mesti di maintain. Bayangkan kalau misalkan hasil prediksinya itu bisa kita taruh ke sini sehingga nanti kita bisa bikin satu notifikasi. Oh, di sini mesin ini harus segera di maintain. Karena kalau enggak kenapa-kenapa loh gitu. Itu dari sisi tambang. Kalau dari sisi banking atau kalau enggak dari sisi customer service. Dari sisi customer service kita bisa lihat historical datanya, kita bisa tahu pertanyaannya seperti apa, sehingga customer service ketika sudah dapat real time live transcribe ya, ketika orang ngomong apa, itu bisa tahu insight apa dan action apa yang bisa kita lakukan ke customer supaya customer tuh happy dengan cepat. Gitu. Banyak sebenarnya use case-nya. Akan jadi more common. Apa? Common in the future. Yes, more common, not the future now. Oke, ada lagi pertanyaan? Atau mau ditanyain nasi goreng lagi? Saya mungkin kasih pertanyaan agak sedikit nyeleneh ya. Dia berubah jadi Transformers. Nggak, saya mau ngasih contoh ya. Ini salah satu contoh kalau LLM-nya nggak dikasih safeguard atau nggak dikasih nggak dikasih pengaman. Kenapa? Karena kadang-kadang kan orang kan bisa nanya ya apapun gitu kan. Nah nanti responsnya pasti ngaco. Halusinasi nanti. Tuh kan akhirnya kan regarding dia udah mulai ya kan, dan habis itu ada LLM kedua, ternyata dia nggak ini, ternyata padahal dia kan sebenarnya nggak ada kan database-nya kan, harusnya ada safeguard-nya. Jadi ya ini akhirnya jadi halusinasi atau jadi memberikan jawaban yang salah. Jadi ini memang cukup, ini demonya memang untuk ngasih tahu sih sebenarnya lebih ke arah gimana cara gampangnya membuat from scratch. Tapi in reality kita harus kasih safeguard karena ada satu chatbot ya, dulu aku pernah lihat gitu. Dia customer service, ditanyain PR matematika, jawab. Oke, sekian dari saya.
Terima kasih. Oke teman-teman, gimana nih tadi materi